Selamat datang di rumah kita, sahabat rumah kita. Hari ini, seperti biasa, kita akan sharing berkaitan beasiswa. Dan beasiswa yang kita kulik hari ini adalah beasiswa S2 atau S3 untuk berkuliah di Jepang. Langsung saja kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah bersedia sharing hari ini. Kita sapa dulu, halo Asi. Halo, iya halo Kak. Halo, boleh deh Asi, perkenalan dulu dirinya dengan sahabat rumah kita. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Asi Gayatri, dipanggil Asi. Saya menyelesaikan studi S1 saya di IPB, jurusan kimia. Lalu saya melanjutkan S2 saya dan sudah lulus di Universitas Indonesia, jurusannya sama dengan ketika S1, yaitu kimia. Lalu sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Jepang, dan sekarang tahun pertama, baru banget datang ke sini di Universitas Kyushu. Terima kasih. Jadi saya berkuliah di sini di support oleh beasiswa fakultas, yaitu Fakultas Pertanian. Jadi nama beasiswanya itu Faculty of Agriculture Scholarship. Ya. Untuk biaya yang di-cover, beasiswa ini meng-cover biaya apa saja ya, Asi? Boleh diceritakan? Jadi beasiswa yang saya dapatkan itu yaitu beasiswa Faculty of Agriculture Scholarship. Ini sistemnya itu partial funding, jadi bukan full funding. Jadi untuk beasiswa seperti biaya masuk kuliah dan SPP itu tidak ditanggung. Tapi di sini bisa mengajukan keringanan biaya. Jadi untuk tuition fee dan enrollment fee-nya itu bisa dihapus jika kita mengajukannya itu ke fakultas gitu. Oke. Kalau untuk biaya yang lain-lain selain itu berarti kita ditanggung ya? Iya, ditanggung. Oke, kalau boleh tahu per bulannya dapat berapa ya? Per bulannya itu dapat 147.000 yen. Jadi kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 15 atau sampai 18 juta. Oke, jadi sahabat rumah kita, ketika Anda nanti dapat beasiswa ini, per bulannya akan dapat sekitar 15 sampai 18 juta kalau dirupiahkan ya. Atau kalau nominal yen-nya tadi berapa sih? 147.000 yen. Oke, 100. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, itu kira-kira untuk biaya hidup di sana bagaimana? Apakah mencukupi atau bagaimana? Untuk sampai saat ini sih masih mencukupi dengan nominal tersebut. Oke, kalau di beasiswa ini, apakah mahasiswa yang menerimanya itu nanti diberikan mes dan juga untuk transportasi dan lain-lain bagaimana? Jadi di sini untuk awal masuk itu lebih tepatnya untuk 6 bulan pertama itu tinggal di asrama, tapi itu tidak dibiayai oleh fakultas. Jadi dari uang beasiswa itu digunakan untuk membayar biaya bulanan asrama tersebut. Oke, kalau boleh tahu berapa per bulannya kalau untuk bayaran untuk asramanya? Jadi di sini beda-beda tergantung jenis asrama yang kita tempati. Jadi di sini saya menempati asrama internasional atau nama lainnya itu Settler Internasional, dan itu per bulannya itu 37.000 yen. Gitu. Oke, 37.000 yen, kisaran berapa juta itu? Kalau di konversi ke rupiah itu sekitar 3 juta lebih sih. 3 juta ya. Tadi kita terima per bulan 15, 3 juta sudah kepotong untuk biaya bayar mesnya, tempat tinggal. Lalu untuk makanan dan lain-lain biasanya Asi sebulan habis berapa? Sebulan itu bisa 30.000 yen. Oke, 30.000 yen. Artinya nanti itu nggak masak ya? Beli di luar semua ya?
Jadi Atau gimana? kalau untuk di sini, kalau untuk tinggalnya di asrama internasional atau setel internasional itu disediakan untuk sarapan dan makan malam, tapi itu per bulan itu bayarnya 22.000 yen. Dan kalau Oke. ya, dan kalau dihitung-hitung sih jadi lebih irit gitu. Oke. Itu per bulannya 22.000 yen setara dengan berapa juta? Di bawah 3 juta sih itu. Di bawah 3 juta ya. Berarti kalau gitu mencukupi dong 15 beasiswanya 15 juta, biaya tempat tinggal dan makan 3 juta dan 3 juta 6 juta. Masih sisa dong. Masih banyak tuh sisanya. Lumayan banget ya. Lumayan banget. Tapi untuk biaya transportasi lumayan di sini, Kak. Oke, transportasinya kalau di sana pakai apa? Biasanya bukannya disewakan sepeda gitu ya kalau di Jepang ya? Ada, tapi kalau untuk ke kota itu lumayan jauh, jadi biasanya naik bus atau naik kereta. Oh, lokasi mes internasionalnya ini dari kampusnya agak jauh ya jaraknya? Oh, enggak. Kalau untuk dari kampusnya itu dekat. Itu sekitar 20 menit kalau pakai sepeda dan 5 menit kalau naik bis. Oke. Nah, jadi memang semua fasilitasnya itu sudah tersedia, tinggal bawa badan gitu ya ibaratnya. Dan nanti untuk biayanya ya seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi ya, dapat 15 jutaan, dipotong uang mes dan uang makan, kemudian kalau ada nanti uang transportasi, ya kayaknya tuh cukup ya, lebih dari cukup, masih bisa nabung mungkin ya. Iya, Masih bisa nabung kalau ya. dirit-irit ya, Kak. Betul. Iya, masih bisa nabung tuh ya. Masih sisanya masih sekitar 8 jutaan lebih. Oke. Nah, sangat menarik banget nih beasiswanya. Jadi penasaran nih persyaratannya apa aja untuk bisa mengikuti beasiswa ini. Oh, jadi di sini untuk seleksinya itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu seleksi pemberkasan. Pemberkasannya itu jadi pada tahap ini untuk pendaftar diminta mencantumkan skor kemampuan bahasa Inggris dan melampirkan riset proposal. Dan riset proposal itu ada minimal katanya itu sekitar 800. Maksimal 800. 800 juta. Jadi untuk tahap awal pembekasan kita via online, yang diminta persyaratannya hanya 2 berarti ya, sertifikat TOEFL. Jadi masih diperbolehkan TOEFL nih. Untuk syaratnya berapa nih skornya TOEFL-nya Asih? Untuk syaratnya tidak dicantumkan berapa, tapi sebisa mungkin setinggi mungkin, ya sekitar 550. Nah, enak nih kalau gitu ya, berarti asalkan kita mau mencoba, kita masukkan saja nih sertifikat TOEFL yang kita punya. Lebih tinggi, lebih besar peluangnya tentunya ya. Lalu kemudian untuk proposal ini ada persyaratannya yang seperti Asi bilang, nanti kita akan mungkin cantumkan di deskripsi ya, guideline-nya lebih lengkapnya lagi. Nah, yang ingin kita ketahui yang tidak ada di guideline nih, gimana sih kemarin tips triknya agar bisa lolos pemberkasan? Ada nggak tahapan yang dilakukan sebelumnya? Jadi kalau untuk studi ke Jepang, khususnya untuk riset yang berbasis riset, itu sebisa mungkin di proposal risetnya itu harus jelas. Jadi jelas di sini kita mau melakukan riset apa, tujuannya apa, lalu hasil yang diinginkannya itu seperti apa, dan manfaat dari riset kita ini apa, kayak gitu sih. Oke, jadi memang dipatenkan di proposal ya sih ya. Nah, setelah lulus pemberkasan, nanti di tahap kedua apa yang kita akan lakukan ketika nanti pemberkasan? Atau memang semua tahapan ini dilewati oleh semua pendaftar atau bagaimana sih? Jadi untuk proses seleksi tahap pertama ini itu sekitar 2 minggu, dan kalau seandainya kita dinyatakan lolos, itu nanti calon sensei kita akan menghubungi kita via email untuk melakukan proses wawancara. Dan untuk lanjut ke tahap wawancara ini, itu tidak semua aplikan dihubungi, jadi yang lolos saja. Oke, berarti sistem gugur ya. Jadi kalau udah gugur di pemberkasan, tidak lagi
lakukan interview gitu. Nah ini nih yang agak unik gitu ya. Kan ini beasiswanya dari kampus ya. Nah pas interviewnya ini mekanismenya gimana sih? Apakah masih online? Lalu yang kedua yang menjadi interviewernya ini siapa saja gitu? Dan tentunya yang paling dinantikan sahabat rumah kita nih, bocoran soal interviewnya apa gitu ya. Mana tahu nanti ada yang pengen juga apply gitu ya. Silakan sih dibocorkan semua sih. Oke ya Kak Cicip. Jadi untuk di tahap interview ini yang menginterview itu adalah calon sensei kita, dan itu waktunya itu sekitar 30 menit, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh calon sensei kita itu yang pertama seputar riset, kenapa ingin riset tersebut, lalu pertanyaan-pertanyaan ini sih umum, kalau seandainya gagal beasiswa apa yang akan dilakukan, kayak begitu sih Kak. Jadi pertanyaannya ini diberikan oleh satu orang interviewer ya, gitu ya. Dan interviewernya itu adalah sensei yang berkaitan dengan bidang riset yang kita tadi rencanakan di awal begitu ya. Nah pertanyaannya nih ada nih yang unik nih. Kalau untuk proposal mungkin oke lah karena kita yang buat, tentu kita akan sangat memahami berkaitan latar belakangnya, mungkin kenapa kita harus melakukan itu. Nah tadi pertanyaan pernyataan yang terakhir nih. Bagaimana kalau misalkan tidak lulus beasiswa ini gitu. Nah waktu itu Asih jawab gimana? Waktu itu aku bilangnya ingin mencoba beasiswa lain. Padahal itu di dalam hati tuh kayak udah mau nyerah. Karena kan sebelumnya ada gagal-gagalnya dulu Kak gitu. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya ada apply beasiswa lain juga? Iya, betul. Oh gitu ya. Jadi apapun yang dirasa ya tetap tampilkan yang optimisnya gitu ya sih ya. Walaupun nanti ampun jangan sampai nggak lulus juga yang ini gitu kali ya. Nah berarti untuk pertanyaannya ini cukup relatif singkat ya, hanya 30 menit itu ya. Iya. Untuk hasilnya bagaimana? Apakah di selesai interview itu memang senseinya yang punya karena subjektif berarti ya. Nanti senseinya yang langsung memberikan hasilnya atau kita menunggu lagi nih untuk mengetahui hasilnya? Kalau kemarin itu aku langsung dikasih tahu Kak. Jadi setelah selesai wawancara langsung diberitahu, oke, kamu diterima di lab kami begitu. Jadi bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Nah, itu kirim email dulu, tanyakan kepada sensei apakah di labnya tersebut masih menerima untuk mahasiswa S3 jika ingin daftar S3 atau S2 jika ingin mendaftar master. Lalu jika senseinya bilang oke, ya udah berarti bisa untuk daftar ikut proses seleksinya. Oke, berarti kalau kita track ke belakang sebelum tahap pemberkasan tadi yang meng-apply proposal dan juga TOEFL, kita harus secara inisiatif ya menghubungi dulu secara personal to personal ke profesor yang akan kita tuju gitu ya. Berarti kemarin Asih ketika menghubungi tersebut kira-kira apa saja nih yang Asih lampirkan atau cuman salam sapa dulu yang pertama ini? Jadi waktu menghubungi pertama kali itu langsung melampirkan CV. Jadi jadi di email itu ada perkenalan diri, lalu maksud dan tujuan, lalu kita dilampirkan CV. Gitu ya. Jadi sahabat rumah kita sebelum nanti cek linknya, jadi silahkan kepoin dulu nih siapa kira-kira sensei yang mau jadi targetnya gitu ya. Setelah tahu, nanti informasi kontak emailnya bisa dilihat di kampusnya ya, berarti gitu ya sih ya. Betul, atau betul. Dari ini ya Google Scholar-nya mungkin bisa juga kali ya. Bisa banget. Jadi memang sebelum pemberkasan itu lebih baik kita berkomunikasi dulu nih dengan si senseinya.
Jadi ketika email itu dibalas tuh sih, langsung dibalas. Ya, dibalas. Jadi kalau sensei nggak sibuk, biasanya selang beberapa jam pada hari itu langsung dibalas. Tapi kalau seandainya lagi sibuk, kemungkinan besoknya gitu, Kak. Tapi tidak ada ya persyaratan khusus yang dari senseinya ya, berarti tetap persyaratannya ngikut yang alur fakultasnya. Ya, betul. Betul, Kak. Oke, menarik sekali ya ini. Berarti kalau kakak bisa susun nih alurnya, pertama berarti menghubungi dulu sensei yang jadi targetnya siapa gitu, labornya, untuk memastikan apakah memang dia lagi ada rekrutmen untuk penerima beasiswanya. Kemudian yang kedua baru kalau sudah sini oke, kita apply persyaratan yang sudah ada, lalu kemudian mengikuti tahap wawancara. Nah, Asi tadi bilang ada 3. Yang ketiga apa tuh? Nah, setelah lolos seleksi wawancara ini, itu seleksi berkas tingkat fakultas. Jadi kita mengirimkan berkas ke kampus tujuan, lalu mengirimkan berkas juga secara online via email. Oke, jadi 2 ya, online dan yang hard copy-nya ya. Berapa tuh kemarin kirim ke Jepang dong berkasnya ya? Iya, betul-betul, Kak. Kemarin Estimasi berapa tuh kalau dari Indonesia nih, kalau kirim berkas? Sekitar 200 sampai 300, Kak. Oke, 200. Yang namanya beasiswa tidak ada yang tidak ada kompetisinya. Secara gratis gitu ya, pasti orang pada berlomba-lomba. Wah, beruntung sekali Asih ini hari ini udah di Jepang. Wah, gimana nih? Bolehlah kita kulik-kulik sedikit nih ya. Sudah 6 bulan ya? Berapa bulan sih di Jepang? Baru 1 bulan. Satu bulan? Ya, Oh, masih masa adaptasi. Biasanya kalau yang 1 bulan ini kalau ditanya, enak nggak di Jepang? Ya, masih adaptasi ya. Gimana ya? Semuanya pasti baru yang sulit-sulitnya gitu ya. Kita mau nanya yang enak-enaknya dulu deh, biar yang lain juga termotivasi untuk studi di Jepang. Apa sih perbedaan yang paling signifikan gitu ketika berkuliah di Indonesia dengan di Jepang? Jadi di sini untuk sistem transportasinya dulu deh. Jadi di sini itu untuk jadwalnya itu tepat waktu banget. Itu lalu untuk suasananya itu udaranya tuh sejuk, adem, bersih gitulah, Kak. Mungkin dari budaya ya, pertama memang di sana memang menjunjung tinggi kedisiplinan gitu ya, jadi nggak ada tuh cerita nunggu dosen lagi lama gitu ya, udah on time aja pokoknya ya. Terus untuk suasana juga bersih ya, emang Jepang terkenal bersih sekali ya gitu ya sih. Nah kalau untuk dari lingkungan akademiknya nih, kalau di Indonesia kan kita sistemnya punya nih SKS, berapa SKS perkuliahan 1 semester ini kita harus kuliah di kelas gitu kan. Nah kalau yang kakak tahu Asi kan 3 tahun nih sekarang di Jepang nih, sistem SKS-nya gimana sih? Tentu beda ya, Indonesia Jepang kan pasti agak berbeda nih. Jadi kalau untuk di fakultasku, kalau untuk studi S3 itu 16 SKS ditambah dengan disertasi, Kak. Jadi, tapi disertasinya itu nggak masuk SKS, beda lagi. Beda dari 16 SKS ya. Berapa kewajiban publikasi untuk lulus kalau di kampus ini? Jadi kalau untuk tiap lab itu beda-beda. Kalau untuk di labku tuh minimal 2, Kak. Minimal 2 ya. Jadi sistemnya nanti yang penting 16 SKS itu terpenuhi ya. Berarti boleh bebas ngambil entah itu di semester 1, 2 atau 3 gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak ada yang kelompok-kelompok kayak kita di Indonesia ya, yuk barengan yuk kita ngambil ini dulu sama-sama gitu, enggak ya, memang berdasarkan kebutuhan masing-masing saja. Dan ada nih satu lagi aku juga pernah dengar nih, di Jepang itu ada yang istilahnya namanya zemi gitu ya. Nah mungkin bagi sahabat rumah kita yang juga baru dengar, mungkin Asi bisa sharing ya, yang sudah zemi kemarin juga ya, sudah zemi juga ya, apa sih itu zemi? Ya, jadi di ZEMI ini itu adalah pertemuan rutin lab itu setiap seminggu sekali. Jadi di ZEMI ini sistemnya ada yang presentasi progress report dari riset kita. Mahasiswa yang baru datang itu biasanya presentasi riset proposal. Jadi mempresentasikan riset apa yang akan dikerjakan. Nah, itu dihadiri oleh semua yang ini ya, yang di labor itu ya, yang melakukan riset di labor itu. Nah, jadi kalau di Jepang ini nih ya, sebenarnya ini sangat membantu ketika kalau kita di dunia perisetan kadang kan bingung ya,
ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ini karena baru pertama melakukannya kan. Nah, tapi kalau di Zem ini nanti kebantu banget ya sih ya, bisa dikasih saran gitu ya. Atau mungkin kalau ada pekerjaan kita yang keliru, sebelum kekeliruan itu sampai akhir, maka nanti akan diberikan kritikannya, diingatkan kalau ini keliru. Karena kan biasanya dalam proses pembelajaran kita tuh nggak belum tahu nih kan, kalau belajar belum tahu nih, bener nggak ya gitu kan. Betul. Gimana kemarin perasaannya setelah ZMB ini? Kalau boleh tahu di labor kamu itu asal mahasiswanya berasal dari negara mana saja? Oh, kalau untuk di labku di sini banyak untuk mahasiswa internasionalnya. Jadi ada yang dari Cina, ada yang dari Mesir, gitu Kak. Oke, Cina, Mesir, dan yang dari Indonesia? Kalau untuk yang dari Indonesia, untuk yang S3-nya aku aja Kak, tapi ada untuk S2-nya, dan tahun depan dia mau lulus. Oh gitu ya. Jadi untuk hari ini yang di labor ini yang ada asal Indonesia baru Asi. Ayo sahabat rumah kita nemenin Asi, siapa yang mau silahkan apply. Dan sepertinya Asi juga kemarin kontak katanya lagi buka bulan ini ya sih, November ini nih lagi buka ya, pendaftaran beasiswa. Dan ada bocoran nih, bocoran orang dalam ya. Bocoran orang dalam katanya lagi dibutuhkan paling enggak 2 ya, senseinya akan terima 2 ya di tahun ini ya. Di labornya akan lulus 2 orang gitu ya, jadi akan ada kosong 2 posisi gitu ya sih ya. Iya betul. Jadi sisa. Wah, menarik sekali. Nah, ngomong-ngomong makanan nih sih, gimana selama sebulan ini di Jepang? Cocok nggak lidahnya dengan makanan Jepang? Kalau untuk masakan Jepang nggak susah sih adaptasinya. Ya. Oh, karena memang cinta ya, yang sushi-sushi gitu suka ya. Ya, tapi Kalau kakak mungkin ke Jepang bawa sendiri kayaknya deh, bekal deh kayaknya, bawa rendang, bawa segala macam. Ya kakak nggak cocok makan makanan kayak sushi gitu, kakak kurang cocok di lidah kakak. Nah, kalau untuk kantinnya berarti ini kantinnya menyediakan makanan yang memang Jepang punya ya. Untuk halal tidaknya gimana sih? Oh, tenang aja, di sini udah ada Kak untuk halalnya. Ada kok di sini kantinnya. Jadi tenang aja kalau ada yang mau datang ke sini. Aman ya. Makasih Asi sudah mau berbagi hari ini. Kakak rasa semua yang Asi berikan tadi sangat membantu bagi para yang pejuang beasiswa, khususnya yang S2 atau S3. Ayo buruan didaftar beasiswa ini. November ini lagi buka sampai bulan apa pembukaannya sih? Kalau untuk tahap awalnya itu dari awal sampai akhir November, Kak. Oke, jadi setiap tahun di awal sampai akhir November pemberkasan gitu ya sih ya? Ya, betul. Nah, silakan dicatat nih ya, November ini silahkan siapkan proposal. Jadi kan yang disiapkan cuma tinggal proposal aja ya, untuk yang lain-lain tidak perlu gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya guideline-nya nanti bisa di-download di deskripsi ya. Wow, sangat senang sekali hari ini bisa berbincang langsung dengan Asi, di mana Asi ini sekarang lagi di Jepang ya. Di tengah kesibukannya dia mau nih sharing, berbagi informasi. Ya sebenarnya dia modus ya, pengen supaya ada temennya juga nih ke Jepang. Iya nih, biar ada temannya di sini nih, ayo. Iya. Thank you Asi sudah sharing hari ini. Semoga lancar studinya, dimudahkan semua urusannya, sehat-sehat. Semoga ada temannya di sana yang mungkin bisa jadi juga teman hidupnya. Oh, iya, makasih. Iya. Oke. Karena Asi juga ada kegiatan lain, kita akhiri sampai di sini sharing hari ini. Dan untuk sharing-sharing selanjutnya silahkan dinantikan. Insya Allah apapun yang kita sharingkan adalah hal-hal yang mungkin saat ini para pencari beasiswa butuhkan gitu ya. Oke Asi, thank you. Ya, sama-sama Kak.